Oke, selamat datang kembali di channel saya. Bisa lihat live saya di Facebook dan nantinya akan saya upload ke YouTube. Nah, kali ini kita belajar tentang capture the flag atau yang biasanya disebut dengan CTF. Capture the flag itu mempelajari tentang ilmu komputer, di mana kita mempelajari berbagai macam, ada bermacam-macam contohnya bisa jadi CTF itu ada kategorinya yang kayak Jeopardy, yang ada kategori kriptografi, forensik, web exploitation, macam-macam dah, ada juga yang binary exploitation. Nah, kali ini kita belajar tentang digital forensik dan reverse engineering, sambungan dari yang kemarin. Begitu kira-kira. Langsung saja, tempat kita bermain seperti biasa di picoctf.org. Kita coba login. Yang belum punya akun bisa langsung sign up dulu, dan di sini poin kita sudah 24.230, dan kategorinya itu sebenarnya ada macam-macam: web exploitation, cryptography, reverse engineering, general skill, binary exploitation, and categorize. Nah, ini untuk sebenarnya permainan untuk anak tingkatan SMA dan universitas gitu. Tapi di sini kita akan dibimbing untuk mempelajari tentang ilmu komputer. Nah, di sini nih seperti biasa kita coba pelajarin menyelesaikan investigasi investigatif reversing ketiga. Oke, kali ini saya coba berbahasa Indonesia karena ada permintaan dari subscriber kita. Oke. Nah, misinya kali ini, we have recovered a binary and an image. See what you can make of it. Jadi kita mempunyai binary file dan ada image file. There should be a flag somewhere. Jadi ada flagnya di mana gitu. You will want to reverse how LSB encoding works on this problem. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi ada LSB itu less significant bit. Jadi istilahnya bit yang paling terakhir, bit yang paling tidak berpengaruh jika itu dirubah gitu. Oke. Langsung saja kita buka terminal kita, dan saya coba perbesar supaya bisa terlihat. Dan buat yang baru pertama kali datang ke sini dan baru pertama kali melihat video saya, silahkan di like, di share, dan juga di komen. Nah, di sini ada intronya. Kita buka channel saya di YouTube @HengkyLodwig, dan like dan klik subscribe biar tidak ketinggalan dengan video-video saya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya sudah membuat folder desktop picoctf, dan di sini ada beberapa kategorinya kayak yang sudah kita kerjakan. Saya akan rm min new ctf karena ini ada rm min rf. New ctf ini adalah ctf saya yang untuk di tempat yang lain gitu. Jadi saya coba remove di sini aja, dan kita ls untuk melisting lagi di sini. Kategori kita itu adalah forensik. Nah, jadi kalau di general itu, misalnya saya coba list di general itu, kita sudah menyelesaikan beberapa misi di sini sebenarnya. Oke, nah kita coba di listing di forensik. Saya coba clear dan kita ls di forensik. Kita sudah ada beberapa juga yang sudah kita selesaikan. Nah, kita pindah ke CD investigatif. Nah, di sini kemarin kan kita sudah menyelesaikan yang investigatif 1, 2, dan 4, dan video yang kemarin itu adalah video keempat. Nah, kita coba buat directory atau folder yang ketiga, dan kita CD ke 3. Oke, dan di sini belum ada apa-apa. Langsung saja kita download file binary-nya, copy link address, dan ketikkan wget, pastekan di sini link addressnya, dan kita dapat
16,39 kilobyte nama file misteri. Nah, kalau kita listing kita sudah mempunyai file misteri. Nah, kita download dulu image-nya ini, copy link address, dan kita lakukan lagi hal yang sama, we get dan copy paste filenya encoded.bmp. Oke, kita clear terminal kita dan kita listing. Di sini ada dua file. Gimana cara melihat file ini misteri ini apa? Kita coba file misteri. Di sini misteri itu adalah ELF 64-bit LSB Pi executable. Apakah itu ELF? ELF itu adalah, kita coba lihat di sini, ELF. Kita kayaknya harus kita copy sampai ke sini supaya kita bisa tahu. Copy dan pastekan apakah itu. Nah, di sini ada meaning of ELF LSB Observe Project. Nah, di sini apa ini yang dibilang sama Stack Exchange? Kayaknya tidak ada yang menjelaskan di sini. Dan sini how analyze sih, langsung di sini belajarnya. Nah, coba kita cek apa sih ELF itu sebenarnya. ELF itu kalau nggak salah executable Linux apa gitu. Coba ya, executable Linux file apa Linux format, saya lupa. Linux format, standard Linux executable format, its name is ELF. It was developed by Unix System Laboratories and it's now the most widely used format in the Unix format. Jadi executable, jadi ini bisa dijalankan sebenarnya. Nah, ini kayak file .exe di Windows gitu. Nah, gimana kita untuk caranya kita untuk membongkar ini yang kita harus lakukan adalah reverse engineering dengan file misterinya gitu. Jadi ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk pengecekan itu. Salah satunya bisa menggunakan Ghidra. Nah, bisa menggunakan AIDA Pro, OllyDbg, tergantung mana yang Anda senangi. Nah, saya di sini lebih menggunakan Ghidra. Untuk menginstal Ghidra Anda bisa lihat video saya di sebelumnya, itu yang menginstal di Linux operating system. Bagaimana Ghidra kita kali ini? Nah, ini coba kita buat new project lagi. Kita bikin namanya investigatif 3 misteri 3. Di investigatif reversingnya itu kita pindahkan ke yang keempat. Nah, forensik investigatif yang ketiga. Nah, di sini kita select project directory, finish. Nah, di sini kita sudah ada dan kita coba masukkan, kita bisa pencet I untuk import langsung ke yang ketiga, jangan yang keempat ya. Yang keempat itu yang kemarin gitu. Jadi yang ketiga, yang kategori investigatif ketiga. Nah, misterinya ada di sini. Nah, ini file ini adalah file yang diciptakan oleh si Ghidranya. Oke. Nah, kita coba buka dan kita oke. Nah, di sini dia sudah mengimport mystery file dan kita oke. Terus untuk membukanya kita langsung double klik di misterinya bisa. Oke. Nah, mystery has not been analyzed. Would you like to analyze now? Yes. Dan kita langsung analyze saja. Di sini mungkin bisa kita centang di komputer FileMaker ID-nya dan kita analyze. Nah, ini karena saya menggunakan Mac dan Ghidra bukan developer yang Mac yang ini, jadi ada permission security. Kita cancel aja. Dan oke. Nah, di sini kita sudah mulai. Ini apa sih ini? Bagaimana sih ini? Nah, di sini untuk lebih jelasnya ini adalah file assembly-nya.
untuk membaca assembly-nya, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa file yang di-include. Nah, cara penggunaannya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan melihat fungsi yang tersedia di mystery file tersebut. Nah, biasanya kita akan menemukan yang namanya main. Main ini adalah inti atau awal suatu program itu untuk dijalankan gitu. Nah, inilah programnya yang kita lihat. Nah, kita coba perbesar dia supaya jadi satu Windows, dan kita pelajarin apa sih ini. Nah, di sini local 60 kita bisa rename variabelnya dengan flag, file flagnya. Oke. Mana dia tadi Windowsnya? Kayaknya lebih bagus kalau dia coba kita minimize. Nah, loh, minimize malah terbang semua ya. Nah, ini kita coba masukin aja, nanti kita buka setelah kita oprek lagi ya. Ini navigationnya oke. Di sini aja kita coba otak-atik lagi. Di sini sudah file flag. Di sini ada original BMP file, jadi dia ngebaca file originalnya, dan kita klik kanan rename bisa. Ini ada shortcutnya dengan L. Kita rename dengan nama original image. Nah, di sini adalah encoded. Nah, kita coba rename lagi dengan encoded image. Jadi di sini programnya kita coba benerin sampai bisa kita baca dengan baik gitu. Nah, saya coba lihat di sini. Di sini ada local 78. Kita coba rename dengan perulangan I, biasanya digunakan orang. Dan di sini ada bentuk heksa yang harus kita desimalkan 723. Dan ada bentuk heksa lagi di sini, kita desimalkan lagi. Ada perulangan lagi, kita bisa gunakan perulangan itu dengan, kalau tadi I, sekarang kita bikin J. Dan ada perulangan juga di sini WL7C. Nah, di sini kayak ingin kita coba baca. Nah, di sini dia, kita baca dari atas ya. Dia akan ngebuka file flag dan ngebuka 3 file di sini karena dia open, dan menyimpan streamnya di file-file ini, nama variabel ini. Nah, dia ngebaca original file. If di sini tuh pengecekan filenya kalau tidak ada ya. Jadi di sini dia nge-read satu file original per 1 byte. Dia menyimpannya di 7C, di SVAR1, dan total semua ininya disimpannya di total di 7C. Jadi dia ada perlu perulangan sampai 723, kecil dari 723, dari 0. Dan dia menaruh file encoded. Dia menulis yang dari yang original itu ke encodednya sebanyak 723. Jadi ini semacam pengkopian byte dari original ke yang encoded. Nah, di sini dia ngebaca file flag 1 per 1 byte sebanyak 50 dan disimpan ke SVAR1. Nah, di sini ini SVAR1 itu kalau dia mengecek, kalau dia nggak ada file flagnya, dia errorin gitu. Nah, di sini dia perulangan sampai dengan kecil dari 100. Di sini ada perulangan lagi J, kita rename aja dengan K. Dia perulangan dari 0 sampai dengan kecil dari 8, dan dia mengambil code char.
dia melempar integer dibagi 2 dan menaruh ke encoded image. Jadi dia ada ngebaca dari SVAR1 di sini. Dia menulis, dia nyimpan lokal, dia menulis lokal 7D. Mana lokal 7D, dan membaca original file satu-satunya. Dia baca, tulis, baca, tulis. Kalau K-nya J, oh jadi dia ngambil ini JN1, ini N1 itu ngambil byte yang terakhir. Kalau dia 0, baru dia menjalankan looping lagi sebanyak 8. Kalau dia nggak 0, dia menulis 7E ke encoded image. Dia nge-read lagi lokal 7E. Nah, dia ngebaca 1 bit dari ininya dan nyimpan di original image-nya. Dan terus ditulis ini ada perulangan. Nah, di sini kita harus lihat dulu kode char ini apa gitu. Nah, kode char ini seperti yang sebelum-sebelumnya, dia ngambil 1 bit yang terakhir gitu ya, bit operator gitu. Jadi di sini kayaknya kita harus menggunakan LSB yang kemarin saya di versi 3, versi 2 investigatif, bisa dilihat di video sebelumnya. Itu ada kita pelajaran tentang LSB. Oke. Nah, di sini kita sebenarnya sudah mulai mendapatkan logika untuk program ini berjalan. Jadi program ini berjalan mengambil satu file original, lalu menciptakan file yang encoded dan mengambil flag, mengambil file dari back flag ini dan menulis di dalam encoded image. Nah, dia seolah-olah original image itu masih original, tapi dia menyimpan data di dalam filenya. Nah, kita ada diberikan filenya itu yang encoded.bmp tadi ya. Nah, jadi kita coba baca yang di encoded ini, mana byte yang ditambahkan gitu. Oke, nah sampai di sini mari kita coba untuk ngebuat solusinya. Oke, saya akan coba buka Visual Studio Code di sini dan kita coba buatkan satu file di sini, katakan check.py. Karena saya akan menggunakan Python, saya akan coba zoom supaya bisa terlihat lebih besar. Nah, di sini kita pasti menggunakan, nanti ada import pound from pound import all. Jadi kita akan menggunakan ini. Nah, pertama-tama untuk ini Unix itu seperti biasa kita menggunakan yang namanya cbank. Di sini kita akan menggunakan Python 3 dan kita coba buka filenya ya. Tadi image itu sama dengan kita bikin open encoded.bmp. Kita akan membaca dia sebagai kita membutuhkan byte binary-nya. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Kita mereversing codingannya tadi. Nah, dia ada perulangan. Dia pertama dari atas membaca. Nah, jadi dia sudah menulis sampai 723 file yang original ditulis ke yang tidak, yang ke encodednya gitu. Jadi dia udah menulis byte dari 0 sampai 723 itu ke encoded image-nya. Jadi ini sama masih datanya. Jadi kita bisa skip image.seek ke 723. Oke. Nah, di sini baru kita mulai untuk
codingannya dia. Nah, sampai di sini nih kita sudah melewati di sini, dan pengecekan ini kita anggap bener aja. Ini pengecekan flag dan dia membaca 50 karakter. Di sini sih kita sudah tahu sebenarnya kayaknya ada 50 karakter di flag itu gitu. Dia membaca satu-satu karakter di simpan di sini, dan dia ada perulangan sampai 100. Jadi kita coba bikin for i in range 100. Oke. Nah, apa yang dilakukannya, if j dan ke 1 sama dengan 0, dia menyimpannya ke dalam j nya itu. Dia ngambil ini, nyimpan j voucher 7D. Oke. Nah, di sini kita sebenarnya ada if, saya coba bikin di sininya aja ya. If binaries yang terakhirnya sama dengan 0, maka dia ada perulangan lagi for, katakanlah j in range 8. Nah, di dalam ini dia mengambil satu file lagi dari si image-nya. Oke, nah bagaimana cara kita mengambil last bit dari image tersebut? Nah, ini saya coba jalankan dulu semacam yang kemarin-kemarin biar lebih enak. Saya coba komen dulu yang ini. Nah, di sini saya coba bikin satu variabel, kita bikin namanya binaries equal dengan format dari hexa md.read, kita nge-read 1 byte. Nah, coba kita print binariesnya. Nah, coba kita jalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Kita open new terminal. Di sini akan terbuka satu terminal kita, dan kita coba jalankan dengan Python 3 check.py. Nah, di sini ada sebenarnya, coba di sini kita set di sini dulu aja. Apakah dia di sini gimana? Ini adalah hexanya gitu. Nah, jadi kalau kita bikin seperti ini, kita perlu nge-read hex dari file tersebut, dan kita format dia sebagai integer dengan format 16, baru kita print dia sebagai format binary-nya. Kenapa dia nggak mau ya? Apakah yang salah? Saya coba cat dulu di yang kedua kita, solve.py. Coba kita lihat cara ngebaca binary-nya. Oh, kita kurang formatnya di sini, contoh formatnya. Oke. Nah, coba kita jalankan kembali. Nah, jadi dia ada ini. Nah, yang diambil sama dia itu adalah byte yang terakhir di sini gitu. Oke. Nah, jadi dia pengecekan jika binariesnya itu adalah 0. Nah, ini kita dapat di sini. Jadi kita bisa copy di sini. Kita pastikan di sini, dan ini kita buka komennya. Jika binary-nya 0, maka dia akan menjalankan. Kita baca lagi, kode char ambil yang terakhir, dan dia menyimpan. Nah, jadi dia ngambil yang terakhir. Gimana cara kita mengambil yang paling terakhir di sini? Kita bisa menggunakan, misalnya kita coba encoded char-nya equals dengan binary yang ke
-1. -1 itu untuk yang ambil yang terakhir. Nah, kita coba bikin di sini encoded chartnya equals dengan sama dengan empty string. Nah, coba kita print si encoded chartnya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dia harusnya berbentuk binary ya. Nah, inilah dia. Jadi kalau dia encoded chart 84 ini sampai 8. Nah, di sini kalau kita bisa print si binaries yang kurang 1, di situ adalah nanti dia menjadi cuma 1 digit gitu. Jadi dia karena diulang 8 kali, 1 digit itu akan apa gitu. Nah, jadi dia coba kita print. Nah, jadi di sini ada yang berulangan. Oh, ini nggak ada print, mana binaries ini? Binaries yang -1 kok nggak ada sih, malah ngeprint encoded chartnya. Oh, dia print binaries. Nah, sebenarnya di sini sih. Nah, kalau coba kita komen ini, dan kita coba print si binaries -1. Di sini sih saya mencobakan untuk membedakan binaries dengan binaries 1-nya. Nah, di sini kita coba cek, jadi ada yang terakhirnya itu ini. Nah, kita udah dapat nih ya, kalau 0 dia binary-nya kita dapat 0. Kalau dia ini, nah ini. Nah, sebanyak 8 ini dia akan menggabungkan yang terakhirnya ini semua menjadi satu bentuk yang namanya tadi binary filenya gitu. Jadi byte array-nya. Nah, jadi kenapa nih byte array-nya jadi nggak ke print ya? For j in range, jika b-nya sama dengan 0. Else, di sini ada else-nya. Apa yang dibikin sama dia? Di sini else j, apa ini? Apakah j-nya yang ke 1 sama dengan 0 atau dia nge-read? Nah, ini kita coba pahamin lagi ya, karena dia nggak ada else di sini untuk ngelanjutin gitu. Jadi dia ngelanjutin, kalau dia yang ke 0 itu nggak perlu diambil sama dia ngelanjutin. Jadi di sini dia juga nge-read image read-nya itu di sini dibaca juga sama dia. Jadi else-nya ini sebenarnya nggak perlu, karena dia akan membaca read 1 hexa di sini juga. Nah, coba kita if binaries 0, jadi ini nggak akan ke trigger ya. Nah, di sini baru dia ke print tuh, harusnya tuh binaries kurang 1 sama dengan 0. Ini equals nggak sih? Coba kita coba print ini binaries kurang 1-nya ini sama si binariesnya itu, bener nggak dia? Binaries yang ke kurang 1 itu sama dengan 0 gimana? Nah, ini false. Padahal di sini 0, dia jadi false. Kenapa begitu? Karena di sini kalau saya lihat sih ya, dia itu type-nya dia bukan integer. Nah, jadi kita bisa bungkus dia sebagai integer sama dengan 0, baru dia jalan nih kayaknya. Kalau kita bungkus coba ya, integer binaries sama dengan 0, baru ada true-nya dia. Nah, true dia akan masuk, dia akan nulis di sini. Ini false. Kalau true dia akan nulis banyak 8. Nah, jadi ada perulangan 8 di sini. Sebenarnya sih kita coba simpan aja ya. Di sini yang namanya LSB itu sama dengan binaries yang ke -1. Nah, di sini kita coba parsing dia ke integer.
kayaknya sih nggak usah kita parsing LSB nya di sininya aja kita parsing menjadi LSB nya. Nah, supaya dia kalau kita print si binaries-nya itu yang ke -1 itu, kita harusnya sih dia byte array ya jatuhnya ya. Nah, encoded char-nya itu sama dengan, oh pantesan dia 0, ini harusnya plus sama dengan gitu, supaya encoded char-nya itu jadi begini gitu. Nah, dia dapat LSB last bitnya itu ya. Nah, coba kita jalanin lagi. Dan kenapa dia selalu 0? Karena kalau dia terakhirnya 0, iya, kodiannya udah pasti 0 nih. Terus gimana nih? Lokal 47 integer J dibagi 2. Loh, kenapa sih J nya yang jadi ini ya? Tapi dia menulis ke encoded image itu adalah lokal 7D. Dari kode char lokal 48 integernya. Oke. Apakah kita salah nge-seek-nya? Tapi di sini dia kan sampai seek kecil dari 723. Nah, iya. Dia akan nulis. Nah, terus read 50 dari flag S/1 lokal 64. Kapan dia dapat lokal 64-nya? Oh, dia nulis di lokal 48 ini. Lokal 48 yang adalah yang ke J bagi 2. Wow, kode char dia ngambil J bagi 2. Apa ini codingannya ini? Aduh, mari kita ngopi dulu. Ini untuk penulisan terakhir ke image-nya yang byte yang tidak sama. Oke. Kecil dari 100. Jika J yang terakhir, apakah J nya yang harus di format sama dia jadi binary-nya ya? Masa sih jadi J nya yang di binariskan di if nya di sini? If coba kita pakai di sini si, jadi kita nggak perlu integerin lagi dia di sini. J, iya kah? Nah, coba print di sini. Saya sudah mulai bingung sih kalau udah begini. Oke, coba kita comment out semuanya dan kita pelajarin lagi apakah ada si J nya. I dong. Non string with explicit base. Dia pastinya akan dia oke. J sama dengan 0. LSBJ sama dengan binaries yang ke -1. Coba ya, if LSB yang ke I, LSBI itu sama dengan 0, maka dia akan ada perulangan untuk membaca
image binary, image bin equals to, kita copy, kita baca di sini adalah kita baca si image ini harusnya sih bisa di hex dulu, bisa nggak ya, i.hex bisa, kita coba gini aja ya. Image .read sebanyak 1, kita format ke hex. Image bin yang ke -1, print encoded char, else kita baca image 1 nya read, image to read 1, skip sama dia. Nah, kita dapat ini dan kita coba terjemahkan ini ke encoded kita, apakah dia ini. Oke, saya ada script yang namanya ubah.php untuk memecah ini, tapi dia harus terpecah dari 88. Nah, coba kita coba x sama dengan 0 ini, jadi saya cuma mau memisahkan ini 8/8 bit ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kalau x sama dengan 0 dia akan nulis di sininya kan gitu. Dia akan nambahin. Oke. If x sama dengan 8, x sama dengan 0. Jadi dia akan ngereset kembali kalau dia sudah sampai 8. Nah, di sini di paling terakhir kita coba x, oh nggak bisa, tetap dia harus di dalam ini. X sama dengan x plus sama dengan 1. Jadi di sini dia akan membaca gitu. Di sini encoded char plus sama dengan empty. Kalau dia 0 dia akan membaca sampai 8. Oke, nah di sini coba kita print, harusnya dia terpisah per 8. Kenapa dia tidak mau pisah per 8? X sama dengan x. Kalau dia nambahin encoded char. Oke, untuk ini yang usah kita ini dulu. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan kita lihat binary to string secara online. Sepertinya sudah ada tools online yang dibuat orang dengan cara binary to string online. Nah, di sini kita bisa pakai yang rapid tables atau pakai code UTF, sama aja, kita tinggal paste di sini dan kita coba convert dia. Dan sepertinya tidak ada, cuman satu line begini saja. What is this? Nah, di sini sepertinya kita perlu yang namanya tadinya itu reversing atau yang disebut dengan LSB-nya tadi. Nah, LSB-nya itu coba kita gabungkan bitnya itu menjadi 1 bit. Kalau yang tadi kita pakai itu di soft.py itu ada yang namanya ini unbits. Nah, jadi kita coba print ini unbits-nya si encoded flag. Baru kita print si encoded flag-nya. Apa yang terjadi? Coba kita jalankan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan apa ini? File hexa sepertinya. Oke. Seperti apakah ada yang salah? Bagaimanakah ini? Coba ini bit array. Encoded char. Little.
dia ngambil byte-nya. Apa yang kurang di kita ya? Apakah si J-nya ini? Nah, di sini sih yang jadi permasalahannya itu dia encoded si ininya. J dan -1 sama dengan 0. Nah, di sini saya kurang tahu apakah ini image read-nya yang jadi parameter di sini untuk lokal 48 yang ke J dibagi 2. Kenapa dia ada J dibagi 2 ya? 7A kode char lokal 7A. Lokal 7A itu original image. Dia ngelempar semua datanya parameter kedua dan lokal 48 yang dari flag, ya kan? Ini dia SVAR 1 itu adalah original image-nya. Dia ngelempar binary ini dan lokal 48 di parsing integer J bagi 2. Jika J yang terakhirnya sama dengan 0, itu J-nya berapa ya? Apakah dia J yang ke 0 itu selalu genap? Karena di sini ada bagi 2. J-nya dibagi 2 terus diambil last bitnya untuk ditulis ke encoded image. Nah, ini yang dibagi 2. Nah, kita coba print ya. J bagi 2. Apa itu kodingannya dia? Jika LSBI range sampai 100. Nah, di sini saya coba print si I-nya itu berapa sih kalau dia 0 ini. Yang lainnya coba kita comment out ya. Nah, selalu yang genap kan? Iya. Nah, jadi dia akan mengulangi sampai 8. Dia ngebaca -1 read hex J dibagi 2. Kenapa dia jadi J-nya ya? Tapi dia ngebaca dari image 1 read ini, ngambil yang terakhir dari bit ini kan? Di code char-nya, jika param tidak sama dengan 0, param byte ini tadi yang ke param 3 nya itu XE decimal 254 atau lokal 20 byte. Lokal 20 sama dengan param yang kedua. Jika param yang ke-1 tidak sama dengan 0, param yang ke-1 itu K. Oke, dia ada perulangan K, terus param yang keduanya byte-nya, byte param kedua. Ya, ini dia ngambil param yang keduanya kan, byte-nya yang terakhir gitu, ambil byte yang terakhir dari param kedua gitu. Ini sih sama dengan code chart yang sebelumnya. Untuk ngambil less significant bitnya gitu, dia ngambil less significant bit, terus less significant bit itu. Nah, gimana kalau dia encoded char terus encoded flag, encoded charnya ini, terus kita
ganti dia menjadi, seharusnya sih dia sudah sama ya, sepanjang 15 bit. Itu yang the last bitnya kan, image binnya. Apakah image binnya yang dicek sama dia? Ctrl X, mana sih di sini coba ya. Oh, image binnya di sini sama, ini nggak perlu lagi dong. Nah, dia harusnya akan image bin yang kemana, 1 sama dengan 0. Tapi dia akan ngerit terus kan, dia akan ngeritnya sebanyak 8. Apakah di sini dia akan ngeritnya? Dia ngerit itu di loopingan pertama. Dia cuman pengecekan J-nya itu last bitnya 0 genap. Dia dia menulis ke file yang genap juga. Waduh. Karena di sini dia dibagi 2 sama dia nulis yang ke local 48 itu adalah file flag-nya. Dia ngambil file flag yang ke genapnya di, berarti nggak 50 dong ini jadinya, jatuhnya 25 karakter. Karena di sini dibagi 2 sama dia. Jadi di flag itu selalu ada 2 karakter. Dia akan mengambil yang kedua karakter. Ini seharusnya nggak masalah, dia akan ngambil tetap kan, karena dia ngambil sebanyak 8. Dia ngambil yang dari ini dibagi 2. Karena ini yang ke 0 dibagi 2, looping sampai 100. Kecil dari 100, 0 berarti 50. Nah, kita harusnya looping sampai 50. Dan ininya kita ambil image bitnya yang teratus. Kalau dia nggak kita ambil sampai 100, dia karena dia nulisnya di sini, dia nulis juga di sini, yang lainnya itu dia nulis juga ke encoded image-nya, bukan karena yang ini doang, dia nulisnya itu sama tuh. Nah, jadi dia nulis juga nih. Berarti kita mungkin miss di sini ya. Dia ngerit, iya. Berarti sebenarnya kita sudah jalan nih yang tadi. Oke. Cuman kita kurangnya itu di sininya, harusnya ini kita juga tulis di sini else-nya itu image 1, dan ini juga harus kita tulis. Nah, ini juga harus kita tulis sebenarnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kenapa dia begini? Dia tidak mau apa nih? Coba kita lihat di software yang terakhir itu, binaries format image 19 ya, ini kurang lebihnya seperti ini untuk ngambil LSB nya ya. Binaries yang ke 1 encoded flag sama unbit encoded char middle endian. Nah, coba kita bikin encoded char-nya apa, dan kita jalankan dia. Kita coba copy di sini, apakah benar? Kita lihat di sini dan kita coba convert lagi, malah empty. ASCII nggak dapat. Nah, ini sebenarnya ASCII-nya begini. C sama dengan apa nih? Oh, ini terus
apakah dia di reversing ya? Dimana dia untuk ngebalikinnya? Itu harusnya dia udah pas ngebalikinnya itu di apakah byte-nya ini terbalik ya? Coba saya bikin di sini echo and jalankan reverse untuk ngebalikin. Aduh. Nah, ini byte yang terbaliknya. Apakah ada kebalikannya? Apakah? Nah, ini beda lagi dia. Bisakah kita jalankan di sini? Hex ini kan dia hexnya. Kenapa dia nggak mau ya? Kenapa dia tidak terlihat? Ini char plus 5 itu ini. Yakin? Masa sih? For C in encoded flag. Terus kita print CHR yang ke C. Sama aja dengan yang hasilnya yang tadi kan. 02A gitu kan, yang pertamanya itu yang tanpa reversing ini. Nah ini 3/4 apa yang bahasa 3/4? Cara ngambil di sininya sih sepertinya yang salah di sini, karena dia nge-read 1 byte. Ini binary-nya adalah ini. Kalau dia yang ini, kalau dia 0, dia membaca sampai 8 kali. Kenapa jadi susah ya? Membaca sampai 8 kali bit. You will want to reverse how the LSB encoding work. Oke. Bagaimana LSB encoding itu berjalan? Modify lowest bit integer and its bit. Oke. LSB itu kan yang paling terakhir. Kita sudah dapatkan least significant bit algorithm. A common and simple method to embed data to in an image file. Ini dia stack analysis. I need a coffee here. Bit range pertama, kita coba ulang dari awal ya. Oh, jangan-jangan karena ini kegeser dia 1. Ini harusin dulu nih. Dia akan nge-seek sampai 723 karena dia nulis ke encoded itu sampai 203. Jika I sampai range 100, sebenarnya sih sama aja nih. Jika I mod 1 mod 2 sama dengan 0, sama nih. Sampai lokal 68. Iya kan, dia ngebaca, dia nulis ini. Oke, ini ke skip semua. Lokal 7E
satu dari image K8 lokal 7E file flag. Dia membaca satu file flagnya yang ke semua 50. Jadi ini ada 25 karakter sih jatuhnya, karena dia di sini ngambil bit yang terakhir dari lokal 7E dengan ini dia nulis encoded image-nya. Ini sama nih dengan yang what kenapa dia di sini lokal nulis lokal 7D, read lokal 7E yang satu. Ini nggak perlu berarti dia di sini. Di sini cuma image read satu doang di sini. Coba kita jalankan lagi, sama aja masih ya. Pantesan aja sama dari tadi, ininya masih tetap keep mix ini. Oke, kesalahan saya, coba kita lihat. Nah, di sini kita udah ketemu nih harusnya nih flagnya. Jadi kesalahannya tadi pada saya. Nah, karena dia ini ada satu kesalahan juga. Sebenarnya sih dia nge-read image-nya di sini kita sudah dapat sini sebenarnya. Oke, kita supaya dia nulisnya datar gini ke bawah, nggak ke bawah kayak gini. Nah, ini dia. Jadi kita udah ketemu flagnya. Another LSB problem ini sebenarnya 50 char juga dia di sini kan. Oke. Nah, ini udah dapat dia flagnya. Oke, kita ketemu flagnya dan kita coba submit ke Picogym kita. Jadi bagaimana programnya ini berjalan? Sebenarnya di sini dia mengecek nih. Triknya dia akan melihat si LSB dari perulangannya dia. Kalau dia ini sebenarnya bisa aja sama ya, kalau saya coba ini nggak ngambil LSB sebenarnya sama nih, dia pengecekan genap aja nih sebenarnya. If i mod 2 sama dengan 0, sama nih hasilnya. Nah, ini dia pengecekan nih sebenarnya nih. Pengecekan jika genap. Nah, karena dia ada bagi dua di sini. Itu bagi dua udah pasti dia integer kan. Itu sebenarnya float. Kalau dia negatif dibagi dua itu pasti dia ada koma 5 gitu kan. Nah, ini codingannya kita. Oke, dan kita coba jalankan dan kita print ke flag.txt kita. Dan kita lihat di sini flag.txt itu sudah ada dengan ininya. Oke, dan kita coba copy ini dan kita submit ke Picogym kita. Apakah kita mendapatkan poin 400? Dan kita coba paste another LSB problem dan kita dapat 400 jadi 24.630. Oke, nah jadi di sini kita dapat beberapa pelajaran, yaitu untuk reversing. Kita ada mereverse file mystery, dan kita melakukan forensik terhadap image-nya. Jadi kita ada pembacaan data dari file encoded tadi, dan kita mengambil berapa byte dari situ untuk diciptakan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikutin terus channel saya dan klik subscribe, like, dan tinggalkan komen jika ada yang ingin dikomentari.
Terima kasih telah menonton dan bye bye.